Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya ada saat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya katakan, percaya ada mujizat. Ku percaya Tuhan, katakan haleluya. Ku percaya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, nyatakan imanmu. Aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya. Amin. Percaya ya, firman itu nyata bagi kita sekalian yang percaya. Haleluya. Oke, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Praise God. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ibu Andri akan berdoa dulu ya untuk firman Tuhan sebelum firman akan disampaikan. Ya, Pak Lukas, praise the Lord, sudah bersama kita ya. Haleluya. Ya, silakan Bu Andri akan berdoa untuk firman Tuhan pagi ini. Mike bisa dibuka, Bu. Iya. Shalom Pak John, shalom Ya, teman-teman semuanya. Amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Yes. Mari kita satu dalam doa. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur. Begitu besar anugerah-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di pagi hari yang indah ini. Oh Tuhan Yesus, kami mengalami kelemahan tubuh Tuhan, tapi kami tidak akan bisa meninggalkan Engkau karena kami tahu kehidupan adalah ada padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Pak John yang akan menyampaikan firman-Mu, beri hikmat sukacita bagi Pak John Tuhan Yesus. Supaya firman yang akan disampaikan kepada kami bukan hanya kami mendengar, tapi kami dapat melakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andre. Iya Pak John. Untuk doa yang sangat indah ya. Oke, di pagi hari ini. Praise the Lord. Ya, baiklah. Pak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini.
Kita sungguh bersyukur ya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Oke, kita akan mencoba menemukan ayat-ayat ini ya, sesuatu. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau baik ya Tuhan. Oke. Ya, kemuliaan Allah kita akan lihat ya dalam Ulangan 5 ayat 24. Ya, Ulangan 5 ayat 24. Silakan Pak Lukas. Alkitab kita terambil dari Ulangan 5 ayat 24. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Amin. Nah, tetap hidup, artinya tidak mati. Kenapa? Itu Allah, dia sendiri yang berkehendak ya. Jadi pada waktu itu memang Alkitab berkata Allah kita itu seperti api yang menghanguskan. Jadi kalau mereka dengar suara Tuhan, mereka pasti mati. Tapi kok ini ada yang bisa hidup ya, tetap hidup. Ini siapa dia? Ternyata itu adalah Musa. Jadi saking betapa kudusnya Allah, sementara manusia itu kan berdosa dari Adam sampai kepada Musa itu kan semua sudah berdosa tuh. Ya kalau Allah berfirman seperti api yang menghanguskan, pasti mereka mati. Tapi Musa kok bisa hidup? Nah itulah memang Allah kita yang memperkenankan Musa untuk bisa menangkap, mendengar suara Tuhan sesuatu. Jadi karena itu Bapak Ibu, firman itu memang seperti api ya, api yang membara di dalam hati kita, saudaraku. Di dalam kitab Yeremia berkata, dia berlelah-lelah untuk menahannya tapi tidak bisa. Jadi ada seperti api yang membara yang tidak bisa terbendung, saudaraku ya. Dan kita lihat Cifu rupanya dia salah satu di antara kita yang punya itu. Jadi kalau dia mau menginjili orang tuh langsung dia ngomong saja, saudaraku. Memang itulah satu keberanian dari Roh Kudus ya, yang memampukan dia untuk dia bisa bersaksi menceritakan tentang siapa Yesus kepada orang-orang yang walaupun dia tidak seiman, tapi Cifu memberitakan Injil tentunya ya. Nah saya yakin ini hati seperti ini juga kan tentunya ada pada kita. Tapi memang resikonya apa kalau kita menyampaikan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Siap-siap kita akan dimusuhi, kita akan dibenci. Yesus bilang kepada murid-muridnya, dunia membenci kamu karena kamu itu berasal daripadaku. Ya, jadi seperti dunia membenci Yesus, nah dunia juga membenci para pengikut Yesus. Tapi setidaknya di dalam hati para murid-murid Tuhan, di dalam hati orang-orang percaya itu karena ada cinta begitu kuat kepada Tuhan, cinta yang bergelora, cinta yang membara begitu kuat yang tidak bisa dipadamkan ya. Wow, makanya Bapak Ibu, kita lihat cinta seperti ini, api cinta kepada Tuhan ini, ya Daud bilang, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Jadi ada satu passion yang begitu kuat untuk membara di hati orang-orang percaya ya. Nah, saya yakin itu juga ada pada kita pada pagi hari ini. Sehingga dalam segala keadaan kita rasanya mau terus untuk apa? Ganduli Tuhan, ganduli Tuhan. Dan ini yang akan Tuhan lakukan ya. Kita lihat kemuliaan Tuhan itu akan juga dinyatakan dalam kehidupan kita. Suatu hari Musa ketika di semak belukar, dia melihat ada api yang sementara menyala, tapi anehnya semak belukar nggak terbakar. Dan ketika Musa hendak mendekatinya, Tuhan berkata, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus, saudaraku. Jadi memang Musa harus memperhatikan bahwa itu Tuhan di situ. Dalam nyala api itu, tapi semak belukannya tidak terbakar ya. Kalau mungkin bukan apinya Tuhan, ya api asing, api yang lain dan
Ketika itu akan membuat kebakaran di mana-mana, ya. Satu daerah itu akan terbakar karena ada api, ya, saudaraku. Nah, memang api ini konotasinya ada bermacam-macam. Ada yang positif, ada negatif. Yang negatif itu dia membakar sehingga habis seisi hutan itu terbakar habis, ya. Tapi kalau api kudusnya Tuhan itu tidak membahayakan. Itu justru membuat kita makin bergelora. Api cinta kita kepada Tuhan itu mencintai Tuhan. Dan inilah yang Tuhan akan nyatakan, ya, kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat ada 3 cara bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah ini. Yang pertama, saudaraku, orang yang punya kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan kepada dia, itu pertama dia punya kesungguhan hati. Kesungguhan hati ini penting sekali. Ini kemarin, ya, memang saya sampaikan juga kepada teman-teman di dalam tim doa, ya, di dalam doa mujizat itu, ya, saudara, seperti tadi pujian kita nyanyikan, aku percaya ada mujizat. Nah, ini penting. Yang pertama ini dia punya kesungguhan hati. Artinya hati yang serius. Karena perhatikan ayat ini berkata apa? Dan berkata sesungguhnya. Siapa yang berkata nih? Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya. Yang diperlihatkan itu yang pertama, kemuliaannya dan kebesarannya. Jadi Tuhan begitu cintanya kepada umatnya, dia mau memperlihatkan pertama yaitu kemuliaannya dan kebesarannya. Namun sebelum kata-kata ini ditulis, itu ada kalimat yang berkata di awalnya itu sesungguhnya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bagaimana cara mengalami kemuliaan Allah? Yang pertama ini adalah orang itu punya kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan hati, ya. Kesungguhan hati inilah yang membuat Tuhan itu langsung menyatakan kemuliaan Allah, ya. Contohnya adalah Musa, dia mengalami kemuliaan Allah. Contohnya juga adalah Elia, dia juga mengalami kemuliaan Allah. Wow, dahsyat sekali. Saking Musa, Elia juga punya kesungguhan hati ini, kemuliaan Allah dinyatakan sampai endingnya itu mereka diangkat Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan. Dan pada waktu Yesus sedang berdoa, dia mengalami teofani. Teofani itu perubahan muka, perubahan wajah, sehingga 3 muridnya yang ada bersama Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 orang ini yang selalu Yesus bawa kemanapun untuk mendapatkan sesuatu perjumpaan ilahi. Mereka ini saksinya. Lalu Petrus bilang, Tuhan, betapa indahnya tempat ini. Kalau engkau mau, izinkan aku dirikan 1 kemah untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara kasih Tuhan, Musa itu adalah gambaran dari firman Allah, ya, karena dia mendapatkan 10 hukum-hukum Taurat itu dan dia ajarkan pada orang Israel. Sementara Elia itu adalah gambaran dari spirit, roh, dan itu yang Tuhan mau ada pada kita. Firman dan roh inilah yang membuat kita ini makin mencintai Tuhan, saudaraku, ya. Karena Alkitab berkata, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Kasih banyak orang itu akan mulai berkurang. Tapi ketika kita mengalami api Tuhan ini, saudaraku, maka ini akan membuat kita punya kesungguhan, ya. Tiada lelah kita melayani, saudaraku. Dalam keadaan capek bagaimanapun, tetap sukacita. Nah, kalau saudara tanya apakah saya capek? Saya capek, ya. Tapi ketika saya bertemu dengan saudara sekalian, itu saya bangkit lagi, ya. Jadi ada api yang membara. Jadi rasa capek itu langsung sekejap hilang, saudaraku, ya. Tidak sampai terlalu lama-lama, saudaraku, ya. Kemarin ketika kami pergi kunjungan setelah dari ibadah di tempat Bumi ini, ya, memang di tempat Bumi kita pergi mendoakan Pak Bruri, ya. Dan di lift itu saat kita mau naik ke lantai 7 untuk melihat Pak Bruri di sana, Bu ini tanya, dan teman-teman bilang, apakah Pak John nggak capek? Ya capek, tapi kalau saya sudah lihat kalian semua ini, wow, itu capek hilang, ya, membuat saya api Tuhan makin menyala, makin semangat, ya. Jadi ketika saya pelayanan di Wirabi,
Kediri, jemaat di Kediri di Surabaya. Ya puji Tuhan, memang capek, tapi setelah berjumpa dengan jemaat-jemaat Tuhan, wow, ada satu api yang bergelora lagi, api Tuhan itu yang membuat saya tuh semangat. Ya, ini penting. Jadi punya kesungguhan hati, ya saudara. Ini penting untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Mari kita lihat cara yang kedua. Bagaimana cara untuk mendapatkan kemuliaan Allah? Yang kedua, ini minta Tuhan mencelikan mata yang dicelikan. Nah, terkadang orang tidak bisa mengalami kemuliaan Allah karena apa? Matanya ditutup. Sehingga dia tidak lihat kemuliaan Allah, dia tidak lihat kebesaran Tuhan. Yang dia tahu, yang dia lihat masalahnya besar, persoalannya banyak, pergumulannya, sakit, penyakit, pekerjaan, karir, keuangan, yang dia lihat situasi-situasi yang buruk. Nah, ini yang perlu minta supaya Tuhan mencelikan mata, ya. Memang suatu ada banyak orang secara fisik matanya tidak buta, tapi mata rohnya, mata imannya buta sehingga perlu minta dicelikan. Nah, suatu hari ketika dalam sebuah ajang peperangan, saudaraku, ya, pada waktu itu Elisa dan asistennya ini mereka menghadapi penghadangan dari tentara musuh yang begitu banyak, saking banyaknya. Itu asisten Elisa berkata, Tuhan, ini musuh yang datang menghadang kita ini banyak sekali. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata dari bujanku ini, ya asistennya ini, yang membantu dia dalam pelayanan, bukakan matanya. Pada saat Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata dia, ternyata dia melihat itu yang mengawal mereka, itu pasukan bala tentara sorga lebih banyak dari tentara musuh. Wow, dahsyat sekali ya. Nah, terkadang banyak orang yang dia lihat itu masalahnya banyak. Tapi ketika Tuhan celikan matanya, dia akan melihat Tuhan itu lebih besar, Tuhan lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat dari semua masalah yang dihadapi. Nah, itulah saudara, makanya Paulus berkata apa? We walk by faith, not by sight. Kami berjalan dalam perjalanan iman ini, dia berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang dia lihat. Karena apa yang kita lihat ini hanya sementara. Yang kita lihat ini kadang-kadang ini sepertinya kurang menyenangkan, tidak baik. Nah, terkadang-kadang banyak orang terkecoh dengan apa yang dia lihat, ya. Satu contoh juga Abraham dan Lot, ya. Lot melihat bahwa itu lembah-lembah Sungai Yordan itu seperti taman Tuhan. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah Sodom dan Gomora. Namun Abraham, dia melihat tempat-tempat yang dia lihat itu sepertinya secara fisik lahiriah kering, kerontang, tandus, gersang. Tapi justru Tuhan bilang, itu yang akan kuberikan kepadamu. Wow, Abraham melihat dengan mata iman, saudara, dan dahsyat sekali. Yang dia pandang sejauh yang dia bisa melihat, dia pandang Tuhan berikan kepada dia. Nah, sementara Lot tertipu dengan pandangan matanya, dia melihat hal-hal yang kelihatan wow, wah. Yang indah-indah ini ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Dan kita tahu ceritanya, ya. Kemarin dalam perjalanan itu, saudaraku, kita dari Kediri ke Surabaya, kita dalam pujian penyembahan, ya, terus saling mendoakan, ya, dan sedang membahas juga tentang Sodom dan Gomora. Nah, ini hari-hari ini, saudaraku, kita lihat bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, firman Tuhan mulai digenapi, saudaraku. Ya, dosa sodomi ini, ya, perkawinan sejenis itu dilegalkan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan juga tidak sebatas itu. Tapi kita lihat juga, ya, itu perkawinan secara incest, itu artinya anak menikah dengan orang tuanya, ya, ini semua sedang dilegalkan karena inilah keadaan manusia di akhir zaman, ya. Mereka lebih suka mengikuti kenikmatan dunia karena mata mereka dicelikan, mereka tidak bisa melihat akan firman Tuhan itu, ya. Mereka lebih mengikuti keinginan duniawi, keinginan daging, saku. Dan kemarin kita sudah bahas, ya, keinginan roh dengan keinginan daging itu memang dia berlawanan. Keinginan dagingnya maunya tidur, maunya santai-santai dulu. Tapi keinginan roh adalah Tuhan kepingin kita terus
datang di hadirat Tuhan, terus menyembah Tuhan, ya. Tapi saya percaya bahwa disinilah kita mulai dibukakan mata kita, mulai dicelikan, ya. Ada banyak orang secara fisik memang tidak buta, tapi mata imannya, mata rohnya buta, sehingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, seperti itu. Ya, saudaraku, kalau kita perhatikan di ayat ini tadi, kali sebutkan kata melihat, ya. Coba Pak Luka perdengarkan lagi sekali lagi ayat ini. Ya. Ulangan 5 ayat 4. Ya. Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita Perhatikan, kemuliaan, telah memperlihatkan kepada kita. Ya, terus kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini, amin. kami Ya. lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Amin. Amin. Jadi saudara lihat ada kata memperlihatkan, lalu kami lihat. Jadi ini berhubungan dengan mata, ya, saudaraku. Jadi ini saudara, indera pertama yang Tuhan sentuh itu adalah hati dulu. Hati untuk merasakan. Itu indera pertama yang Tuhan ingin sentuh di sini supaya kita bisa mengalami kemuliaan Allah, ya. Perasaan kita ini bukan perasaan kita lagi, tapi perasaan Allah. Kalau kita ikuti perasaan kita ini, nah terkadang-kadang kita kurang mendapatkan kepekaan dalam hati, ya. Perasaan Allah itu pasti hilang. Tapi kalau kita ikuti perasaan Allah, maka saya percaya bahwa kita punya kesungguhan hati, ya. Yang kedua, mata yang dicelikan, ya. Ini mata ini supaya kita terus memandang Tuhan. Orang jadi susah, sedih, jadi lemah, dia jadi dalam keadaan takut, dalam keadaan hilang pengharapan karena gagal fokus, tidak fokus pada Tuhan, mata tidak diarahkan pada Tuhan. Lebih banyak dia melihat masalah lebih besar daripada Tuhan yang dia sembah. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, ya. Masalah boleh ada, boleh terjadi. Kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa hindari, kita nggak bisa sesuatu, nggak bisa menolak masalah itu datang. Namun di sini Tuhan mau minta supaya mata yang dicelikan bahwa di balik masalah yang kita hadapi, baik masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, karir ini, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita di balik itu, ya, sehingga kita tidak tertipu seperti Lot itu, ya. Kita tidak tertipu juga seperti istri Lot. Tuhan suruh lari, jangan menoleh ke belakang. Dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Makanya salah satu ayat yang terpendek dalam Alkitab berkata apa? Ingatlah istri Lot. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia memandang ke belakang. Rupanya dia masih teringat akan emas 1 kilo yang belum sempat dia bawa lari. Dia masih ingat ada uang 1 gembok yang belum sempat dia bawa pergi. Ketika dia menoleh ke belakang itulah, maka jadi tiang garam, ya. Saudaraku, mengalami stagnasi di sini. Nah, Tuhan ingin saudaraku dalam perlombaan iman ini kita mengarahkan mata kita ke depan. Mata kita ke depan. Siapa yang kita pandang? Yesus, ya. Kita pandang Yesus, saudaraku. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang saudaraku hari-hari ini mereka pandang bukan Yesus lagi. Mereka pandang itu adalah situasi, keadaan. Bahkan mereka pandang manusia. Pandang manusia, Bapak Ibu sekalian, engkau bisa kecewa. Engkau bisa dalam keadaan susah dan sedih, ya. Saya bersyukur hari ini saya masih tetap setia melayani, mengiring Tuhan ini. Nasihat dari seorang hamba Tuhan, dia lebih senior, ya, tentunya dari segi umur, dari segi pelayanan, dia lebih senior. Dan dia bilang kepada saya, John, kalau kamu ikut Tuhan, jangan kamu pandang manusia. Pandang Tuhan Yesus, siapapun dia manusia itu, meskipun hamba Tuhan, manusia juga masih punya kelemahan, kekurangan. Kalau kamu lihat hamba Tuhan, maka ketika hamba Tuhan ini berdiri tegak, kamu bisa berdiri tegak. Tapi kalau hamba Tuhan dalam keadaan lemah, dia mulai miring, dan dia jatuh, kamu ikut miring, ikut jatuh. Yang benar adalah kamu ikut Tuhan. Fokus hidupmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan. Sampai hari ini nasihat bisa ingat, ya. Dan saya lihat, ya,
banyak teman-teman yang Tuhan panggil dalam pelayanan, saudaraku. Ternyata satu persatu mulai menghilang, saudaraku, ya. Oleh karena dalam angkatan saya ini ada yang sudah memang almarhum, ya. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu telepon dengan seorang rekan yang kemarin dia pelayanan, saya ingat ya, waktu di Pondok Chandra itu adalah teman seangkatan, ya, Ibu Nuni. Saudaraku, dia bercerita si A sudah dipanggil Tuhan, si B, saya kaget, saudaraku, ya. Ternyata lebih banyak daripada yang saya duga. Itu yang pertama. Memang waktunya dipanggil Tuhan, ya. Karena mereka dalam pelayanan ini, ya memang Tuhan sudah panggil mereka. Namun kita yang masih hidup ini, kita bersyukur anugerah Tuhan, saudaraku. Nah, ada juga yang menghilang, Bapak Ibu sekalian, menghilang itu karena dia salah jalan, tersesat, ya. Saudaraku, menikah dengan orang yang tidak seiman dan akhirnya dia tinggalkan Yesus. Saudaraku, ada karena masalah-masalah yang terjadi. Saudaraku, baik masalah ekonomi dan sebagainya itu akhirnya hilang, ya. Kemarin saya baru mendengar, ya, Bu Andri kasih info ada salah satu anak, ya, memang karena dia juga dalam keadaan masalah benar-benar kebutuhan hidup ini, ya. Dia butuh untuk membiayai kuliah dia dan dia memang tanya saya ada info tentang beasiswa. Saya bilang, coba kamu cek di mana Google itu banyak sekali itu coba. Dan memang kami juga ya, tentunya butuh itu juga beasiswa ya untuk anak kami juga. Tapi ya saya ketika pulang dari Surabaya yang lalu dan ketika kami hari Minggu kemarin ya lagi kunjungan, bukan hari Minggu ini, hari Minggu yang lalu ya, dari kunjungan dan saya dengar Bu Andri cerita bahwa ternyata anak ini sudah jadi mualaf. Aduh, hati saya susah, hati saya sedih, saudara. Memang terkadang hati saya itu bergembira ketika mereka yang dari seberang bisa dimenangkan dan mereka jadi murid Tuhan. Wow, kita bukan cuma saya, tapi tentu kita semua ya akan bersukacita kalau ada orang berdosa yang bertobat yang menjadi murid Tuhan itu kita senang sekali. Tapi hal yang menyedihkan kalau dari kita akhirnya ada yang sudah menyeberang ke sana. Dan memang ini banyak hal yang macam-macam dan memang ini satu sebetulnya jadi hal yang saya renungkan kenapa ini terjadi. Dan lewat proses-proses itulah Tuhan taruh di hati saya ada sebuah visi ke depan ini. Bagaimana untuk mengantisipasi hal ini. Dan saya tahu ini visi Tuhan dan saya percaya saya tidak bisa sendiri. Saya butuh teman-teman semua untuk bisa bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mewujudkan visi Tuhan. Supaya jangan sampai ada lagi orang-orang yang lain yang jadi korban karena masalah situasi, keadaan yang mereka lihat, ya ini ya, sehingga akhirnya mereka lemah iman dan akhirnya mereka mudah diseret ya. Saudara, teman-teman kita di luar Jawa ya, saudara seperti di Papua itu juga banyak yang sudah mereka meninggalkan Yesus ya. Dan karena mengalami masalah-masalah keuangan ekonomi inilah datanglah saudara-saudara kita ini menawarkan sesuatu dan akhirnya mereka merasa terbantu, kedua, ketiga, keempat akhirnya udah tinggalkan Yesus. Nah, ini yang setan tawarkan ketika Yesus berpuasa 40 hari ya di padang gurun. Pencobaan yang pertama, setan paling tahu kelemahan manusia itu apa? Masalah Jawa Tengah ya. Maksudnya masalah perut ini, soal kampung tengah ini. Orang kalau lapar, suatu apapun dihalalkan, termasuk juga meninggalkan Tuhan. Nah ini setan paling tahu kelemahan manusia di masalah perut. Ini gara-gara perut ini, orang bisa meninggalkan Tuhan, orang bisa berantem, orang bisa saling menjatuhkan, saling menghancurkan. Karena apa? Masalah perut ini. Ya. Nah oleh karena itu, orang-orang demikian ini mata mereka ini gagal fokus, mereka tidak minta untuk melihat Tuhan ya, mereka melihat kepada masalah. Nah, kita perlu doakan hal ini. Dan yang ketiga yang Tuhan ingin sentuh supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah yaitu telinga yang dibukakan ya. Perhatikan di sini dikatakan bahwa coba sekali lagi Pak Lukas dan kita akan berdoa nanti Pak Lukas berdoa untuk ayat firman yang sudah kita dengar ya pagi ini. Ya. Ulangan 5 ayat 24. Dan berkata,
Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Amin. Amin. Saudara, yang Tuhan ingin sentuh yang ketiga yaitu telinga yang dibukakan, ya. Ini penting sekali sehingga kita bisa mendengar akan suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada dua. Yang pertama lewat firman Tuhan yang kita dengar, seperti tadi Pak Lukas sudah perdengarkan ayat firman itu, ya. Itu secara logos kita mendengar. Tapi ada juga suara Tuhan. Yang kedua itu dia secara audible. Tuhan berbicara, misalnya gini. Pada waktu kita dalam kesedihan, kesusahan, ketakutan, ya, karena masalah yang datang dalam hidup kita, tiba-tiba Tuhan berkata, jangan takut, jangan susah. Nah, itu Tuhan bicara di hati kita. Nah, atau orang bisa dengar secara audible, ada orang seperti suara manusia berkata, kita kaget. Ini di sini kok nggak ada orang, tapi siapa yang bicara, ya? Itu Tuhan, saudara. Jadi ini mata, telinga yang dibukakan. Karena dalam ayat ini dikatakan Allah berbicara. Kalau Allah berbicara, maka tugas kita itu mendengar, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah telinga yang dibukakan. Artinya telinga yang peka mendengar suara Tuhan ini. Ada orang telinganya memang secara fisik tidak tuli, tapi telinga rohaninya itu tuli, dia tidak bisa mendengar akan suara Tuhan, ya, yang berbicara kepada dia. Saudara yang kasih Tuhan, Daud berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Hal yang pertama dia dengar secara logos, firman yang tertulis. Tapi yang kedua dia dengar, yaitu Tuhan bicara di dalam hatinya, atau Tuhan bicara lewat berbagai macam situasi, ya, sehingga dia makin mengerti. Jadi inilah tiga rahasia cara mendapatkan kemuliaan Allah, ya. Dan saya berdoa hari ini kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita sekalian. Jadi minta Tuhan latih kita dalam tiga aspek ini, ya, punya kesungguhan hati, kemudian mata yang dicelikan, lalu telinga yang dibukakan, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa mengalami kemuliaan Allah di dalam hati kita, di dalam mata kita, dan di dalam telinga kita. Ya, Tuhan berkati kita semua di pagi ini. Ya, Pak Lukas, silakan berdoa untuk kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Oh, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, yes Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya. Sungguh kami bangga kami punya Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Kau sungguh-sungguh ada hidup dalam kehidupan kami nih ya Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan, bukan satu kebetulan pagi hari ini kami boleh kembali untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang baru pagi ini buat kami ya Tuhan. Janji-Mu Engkau akan memperlihatkan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Asalkan kami sebagai anak-anak-Mu mempunyai kesungguhan hati. Ya, Yesus. Kesungguhan hati itulah ya Tuhan yang Kau inginkan kepada kami semua anak-anak. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Terkadang kami suka mengikuti akan keinginan daging kami. Tapi kami tidak mau mengikuti akan hati kami akan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini sungguh Tuhan, firman-Mu mengingatkan, menegur dan menasihatkan kami untuk kami punya hati yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Ya, Yesus. Dengan hancur hati kami mau datang pagi hari ini kepadamu ya. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau belajar mengikuti akan
kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Agar kami bisa memahami akan isi hati-Mu pada kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan yang Kau mau kepada kami pun juga. Kami mempunyai mata. Mata untuk memandang kepada-Mu Tuhan. Amin, amin. Bukan melihat akan masalah pergumulan kehidupan kami. Ya Yesus. Mata kami tetap tertuju kepada-Mu Tuhan. Yes. Biar kami tetap mau memandang kepada-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Yes, Lord. Tuhan Yesus Kristus yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Apapun pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing anak. Kami tetap mau memandang kepada-Mu Tuhan. Mata kami tetap memandang kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Oh Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan Allah yang hidup. Hidup dalam kehidupan kami ya Bapak. Bahkan kami, Kau minta kepada kami juga untuk mempunyai telinga untuk mendengar akan suara-Mu Tuhan. Ya Yesus. Bukan mendengar akan hal-hal yang membuat kami takut, membuat kami gentar, yang membuat kami bimbang. Ya Yesus. Tetapi yang kami mau mendengar adalah suara-Mu Tuhan. Amin. Suara-Mu yang memperdengarkan kepada kami, yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami ini terus Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Berikan kami hati yang selalu kuat teguh. Berikan kami mata untuk selalu memandang kepada-Mu dan untuk mendengar suara firman-Mu saja dalam kehidupan kami. Bukan mendengar hal-hal yang membuat kami takut. Yang membuat kami bimbang, yang membuat kami goyah ya Tuhan. Tapi mendengar akan sebuah janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Sungguh Tuhan Allah yang hidup, yang sungguh baik, sangat baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus terus bekerja berkarya buat kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah kami punya masalah masing-masing. Ya Tuhan. Tapi pagi hari ini sekali lagi, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang membangkitkan dalam hidup kami untuk bangkit ya Tuhan. Bangkit dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu. Mata kami selalu memandang kepada-Mu dan kami selalu mendengar firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus penuhi hati kami, penuhi kehidupan kami, agar kami tetap selalu berjalan di dalam jalan-Mu, dalam kebenaran dan hidup-Mu, dari hari lepas hari bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba Pastor Johnson Muda yang begitu setia, memberkati kami setiap hari. Ya Yesus. Kami terus berdoa, mendukung dalam doa. Kau juga memberikan kekuatan, semangat roh, kudus, roh api-Mu yang menyala-nyala buat hamba-Mu ini Tuhan. Memang secara manusia kami lemah, tapi sekali kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang hidup. Roh-Mu terus menyala-nyala pada hamba-Mu ini setiap hari, agar hamba-Mu ini terus menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang kami inginkan pada hamba-Mu ini pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Amin. Khususnya di gereja CICC ini Tuhan. Ya Yesus. Agar makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan mau kembali kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berpanjang kesehatan terus, kekuatan bahkan hikmat, marifat yang dari surga dicurahkan buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengetahuan firman yang belum terpenuhi semuanya Kau penuhi buat hamba-Mu ini.
dan bisa dibagikan kepada kami semua jemaat-jemaatnya gereja CCC ini, agar kami semua yang bisa dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya, Bu Sinta, anak-anaknya, James, Tuhan berkati orang tua, opa-oma semua berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, apa yang menjadi pergumulan doa-doa mereka pun juga di dalam nama Tuhan Yesus tahu mendengar seluruh doa permohonan hamba-Mu ini. Dan Kau berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini. Kau lawat kami, yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Yang lemah Kau berikan kekuatan, yang sedih Kau berikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu Kau berikan jalan kemenangan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Kau selama-lamanya. Sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu yang meneguhkan hati kami, hidupkan kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan Allah itu benar-benar nyata terjadi di dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Oke, amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih. Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa. Ya, selamat pagi Bu Yeti. Haleluya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bu Yeti? Luar biasa, sehat selalu. Oke, sehat selalu ya. Ya, baiklah. Ya, nanti yang ini naikkan doa profetik Ibu Andri dan yang menyampaikan pengumuman Ibu Nina. Ya, silakan kembali kepada Bu Yeti dulu. Terima kasih untuk Bapak Lukas yang sudah menyampaikan menaikkan doa di pagi hari ini. Terima kasih Pak Lukas. Sehat selalu Pak Lukas. Amin. Semangat terus. Semangat. Ya, sekarang ya. Sekarang untuk menaikkan doa profetik oleh Ibu Andri. Dipersilakan Ibu Andri untuk menaikkan doa profetik. Baik, terima kasih Bu Yeti untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelum saya membaca doa profetik ini, saya mengundang Bu Nina untuk kami bisa menyanyi bersama. Menyanyi lagu Hosana Ku Memuji Tuhan. Ya, wow, ya, mantap. Silakan. Iya. Ayo Bu Nina. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih. Praise the Lord. Haleluya. Ya. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembacaan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. I receive. Praise the Terima Lord. kasih, Kasih tepuk Pak John. tangan. Amin. Yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Terima kasih Pak John. Amin. Semangat ya Bu Andri. Ya, kembali kepada Bu Yeti. Terima kasih Ibu Andri yang sudah menaikkan doa profetik. Dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Nina. Ibu Nina Armedi. Silakan Ibu Nina. Haleluya. Sebentar Bu Nina, ini saya lagi Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Oke, saya coba menampilkan ini ya. Soalnya kemarin dia mungkin dalam perjalanannya jadi dia terhapus. Haleluya. Oke. Ya. Belum muncul Pak John. Oh, belum muncul ya? Ya. Oke. Ya, ini ada sedikit kendala. Oke. Haleluya. Praise God. Ya. Oke, jangan lupa teman-teman semua, nanti malam kita ada pertemuan kudus dan di siang ya kita ada untuk nanti pertemuan ya, ibadah jam 1 siang ya.
ibadah mujizat, doa 1 jam. Belum muncul juga ya Bu ini ya. Bu Nina belum muncul juga? Belum. Oke. Ya. Ya, dia kemarin kepencet jadi kehapus ya. Jadi ya sudah, kita mensyukuri saja. Coba ini aja, ini sebagai ini aja sebagai membantu saja. Oke. Ya, ini maka saya buat dia dulu sehingga bisa dibaca dengan baik, ya bisa diperdengarkan dengan baik. Ya, oke. Praise God. Udah bisa ya, Bu Nina ya? Ya. Ya, oke. Silakan Bu Nina. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolektor, puluhan, misi penginjilan ke atas Pak John. Ya. Penginjilan gereja, penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Masuk ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor yang tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan. Selanjutnya, Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Yeti Sulistyo Yorini, Perum Grand Alexandra Hill, Puri Surya Jaya Blok AH 728 Desa Damarsi, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan bahagia dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumah dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di nomor yang tertera. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di nomor yang tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Pengumuman. Ya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Ibu Nina sudah menyampaikan pengumuman. Dan sekarang saya kembalikan ke Bapak Pendeta yang akan membawakan doa. Terima kasih, silakan Bapak Pendeta Ya, John Bapak Sarbunan.
Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ya ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kasih anugerah Allah mengalir buat semua yang sudah hadir di pagi ini. Setiap pria dan wanita, orang-orang percaya yang memiliki kesungguhan hati, yang Tuhan telinganya dibukakan, yang matanya dicelikan. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi mereka semua. Di dalam segala yang mereka gumuli, yang mereka doakan, Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau beri pertolongan pada waktunya. Aku berkati mereka pagi ini. Di dalam nama Yesus, semua yang hadir, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnis karirmu, diberkatilah studi anak cucu keturunanmu. Semua jadi orang-orang perkasa di bumi. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang takut, semuanya dalam damai sejahtera. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang dalam keadaan terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Mengalami terobosan-terobosan, keajaiban demi keajaiban. Di dalam nama Yesus, di balik persoalan yang kau hadapi, yang kau alami, ada Tuhan yang sedang berkarya mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati pagi ini Ibu Yeti, memberkati ya Tuhan Ibu Nina, memberkati Ibu Andri, memberkati Pak Lukas, memberkati hamba-Mu dan keluarga semua yang hadir pagi ini. Sudah diberkati Tuhan, sudah dipulihkan, sudah mengalami mujizat, sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami terobosan-terobosan ajaib, sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami kemuliaan Tuhan di hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan berkati kebaktian nanti siang untuk pertemuan, oh Tuhan, doa mujizat 1 jam. Kami percaya dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja, dan juga berkati kebaktian nanti malam disertai perjamuan kudus. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati kebaktian tanggal 27 di tempat Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan berkati, sebagaimana Tuhan berkati kebaktian kemarin di tempat Ibu Nini, kami percaya kuasa Tuhan juga bekerja saat ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi. Sama-sama Pak Lukas. Semangat. Ya. Maju terus ya. Salam buat tadi Kesia Terima ya. kasih Pak Jo. Terima kasih semuanya. Semangat teman-teman ya. Sampai kita ketemu nanti siang. Kemarin malam, kemarin siang itu agak sedikit terhalang laptop saya buka, jadi makanya teman-teman mau masuk itu nggak bisa, mohon maaf. Oke Pak Lukas, semangat. Ya, Tuhan berkati semua. Bu Andri, Bu Yeti, God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Sama-sama. Amin. Ya.